Hati-hati jika chart pattern ini terbentuk dan terkonfirmasi pada Bitcoin. Halo semuanya, balik lagi dengan para investor di mana tiap harinya kita akan membahas dan mengulas market kripto dengan menggunakan teknik analisis dan perception. Serta kita juga ada beberapa pilihan yang penting untuk kamu ketahui dan juga kita ada review kripto. Jadi pastikan kamu klik tombol subscribe, like, dan komen agar tidak pernah ketinggalan lagi berita dan update di dunia kripto. Jangan lupa juga untuk join Telegram kami yang sudah kami sertakan linknya di deskripsi agar kalian bisa update dan juga bisa diskusi bareng seputar kripto. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause jenak video ini buat baca disclaimer ini dulu ya. Oke, kita lanjut. Di mana per hari ini di CoinMarketCap kita melihat cukup stabil ya di chart, walaupun dilihat sini rata-rata pergerakan Bitcoin lumayan hijau ya. Ini ada 3,6%, 4%, dan diikuti oleh beberapa altcoin lainnya. Jadi walaupun hari ini nggak terlalu signifikan pergerakannya, jadi masih kita pantau aja market kali ini karena memang weekend biasanya memang karena memang tidak ada berita yang big juga, jadi market hari ini terpantau kurang fluktuatif dan cenderung stabil seperti itu. Sekarang kita ke chart Bitcoin ya, di mana kita masuk dulu ke total market cap di kripto. Nah, kita lihat daily-nya. Daily-nya sebenarnya hampir doji ya. Per saat video ini dibuat, dia hampir doji. Karena memang beberapa jam terakhir itu cenderung sideways ya. Jadi belum menampakkan pergerakan yang berarti. Kalau kita lihat USDT dominance ini sudah lumayan patah tren ya di chart 4 jam, dan ini sedang membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Dan ini namun bentar lagi dia berada di titik EMA, apakah dia mantul apa enggak, kita nanti tunggu aja. Selanjutnya kita ke DXY. Nah, di mana indeks dolar juga terpantau seperti CoinMarketCap ya. Total indeksnya dia tidak ada pergerakan berarti, masih di angka 1,4 per saat video ini dibuat. Oke, kita masuk ke price Bitcoin, di mana sebelumnya kita menantikan konfirmasi penting ya. Apakah si Bitcoin ini dia akan melakukan yang namanya membentuk pola head and shoulders, atau memang lower high dan lower low yang baru ya. Nah, kalau kemarin kita gambarkan nih ada kemungkinan chart inverted head and shoulders, cuman itu masih belum terkonfirmasi sampai sekarang. Karena untuk pattern reversal sendiri ini masih kurang ya di volume ya. Kalau kalian lihat volumenya masih stabil. Jadi harusnya kalau memang terkonfirmasi reversal, nah nanti akan ada volume yang dia menembus angka sekitar 30.000 dan 31.000 gitu. Ataupun memang skenario yang kedua, yaitu adalah kemarin kalau kita bahas ada kemungkinan skenario melanjutkan penurunan, yaitu dengan melihat adanya kemungkinan pembentukan lower low dan lower high yang baru, seperti itu. Jadi ada kemungkinan pembentukannya seperti ini, dia naik, lower high, lower low, lower high, lower low yang baru. Namun ini tertahan ya. Nah, tapi tertahannya juga di angka 29.000.
Jadi ini masih kita tunggu aja ya, apakah dia membentuk chart inverted head and shoulder atau memang akan setelah konsolidasi sebentar dia akan melanjutkan penurunannya. Namun yang harus kita waspadai adalah ada kemungkinan kalau dilihat dari pattern seperti ini membentuk yang namanya ada kemungkinan membentuk yang namanya bearish pennant ya. Dimana kalau kita cek bearish pennant, bentar ya. Nah ini yang namanya bearish pennant, dimana chart yang tadinya turun ya, memang downtrend-nya lagi turun dan dia membentuk pennant seperti ini, dan ketika jebol pennant-nya dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, ini ada kemungkinan juga nih karena ini seperti membentuk pennant ya. Nah, ini. Nah, cuman kita belum bisa konfirmasi karena memang dari sisi pattern dia belum terbentuk dan terkonfirmasi secara sempurna ya. Jadi ini masih dinanti ya. Kalau kemarin kita ada possibility 2 skenario, nah ini adalah satu lagi possibility skenario. Kalau memang tinggal kita tunggu aja apakah dia akan terus sideways atau breakout membentuk inverted head and shoulders yang itu reversal atau memang akan membentuk bearish pennant ya. Jadi kita tunggu aja price action-nya, ada kemungkinan besok hari ya baru terkonfirmasi kemungkinan ya, karena memang besok awal weekday ya, di hari Senin gitu, karena setelah itu baru kita bisa lihat lagi kondisi market seperti itu. Kalau kita lihat ke BNB ya, nah BNB juga kurang lebih mirip ya dari dari Bitcoin, namun BNB ini masih terbentur di area resistennya ya. Jadi dia resisten di area resisten, sedangkan sebenarnya yang lebih bagus itu Ethereum ya, karena dia terpantul di area resistennya dan sekarang sudah berada di atas area resistennya. Cuman ini tidak bisa dikonfirmasi karena menunggu chart Bitcoin terbentuk sempurna. Oke, itu aja pembahasan chart dari Big Cap Coin. Kalau kalian ada koin-koin yang ingin dibahas juga bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita nanti bisa bahas bareng. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke berita-berita pilihan di mana pengadilan di Inggris ini mengakui NFT sebagai milik pribadi ya. Jadi memang dulu pernah di Februari 2022 ada yang melaporkan si Lavina di Osborne ini bahwa karya digitalnya itu dicuri ya dari Boss Beauties, itu sekitar koleksi yang memang ada 10.000. Nah, itu memang NFT-nya itu memiliki utility ya. Nah, utility-nya itu dia bisa ke acara area eksklusif, buku gratis, biaya lisensi. Nah, cuman dicuri nih karena sudah mendapatkan pengesahan dari pengadilan, akhirnya dia bisa melaporkan bahwa terjadi pencurian di NFT-nya. Dan ini sudah ditindaklanjuti ya per sekarang di OpenSea. Nah, ada akun yang tersuspend di OpenSea karena dicurigai mencuri koleksi NFT tersebut gitu. Masih dari UK ya, dari Inggris. Nah, ini di mana Ratu Elizabeth dia menyetujui ya atas regulasi atau legislasi kripto di Inggris, di mana ini berarti akan ada regulasi yang dibentuk untuk kripto di Inggris. Seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah regulasi itu memang bisa
menumbuhkan kripto di Inggris atau memang malah mengekang ya di sana. Oke, selanjutnya kita ada berita dari Nigeria ya, di mana Nigeria juga menerbitkan aturan aset digital karena memang dia salah satu yang mengadopsi kripto, di mana Komisi Sekuritas dari Bursa Nigeria (SEC) resmi melegalkan penerbitan perangkat aturan aset digital ya. Nah, ini kabar bagus juga karena memang sebelumnya Nigeria ini dilarang ya beredar di Timur Afrika ini ya. Jadi ini kabar bagus buat kripto di Nigeria karena memang sudah mengallow dari segi aturannya di sana. Oke, selanjutnya kita masuk ke Mana ya, di mana beberapa hari lalu Mana itu memang sempat bounce-nya lumayan ini ya, tinggi ya. Itu karena memang dari segi metaverse sendiri ya, itu masih banyak diminati orang ya. Jadi karena Mana ini atau Decentraland ini salah satu yang pionir di metaverse. Nah, itu jadi membuat bounce-nya itu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi lumayan tinggi, sekitar 61%. Bisa kita lihat nih di chart-nya. Jadi karena memang metaverse ini masih promising yang menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan, dan orang pun pada bullish ya ke metaverse, tapi terkendala memang kondisi market crypto saat ini gitu. Nah, ini katalis kenapa Mana bisa naik lumayan tinggi ya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita VeChain ya, di mana VeChain sendiri dia di treasury-nya memiliki 1,2 miliar kripto. Nah, ini lumayan stagnan ya, karena di kuartal keempatnya dia memiliki 1,38. Nah, sepertinya VeChain berhati-hati ya untuk mengeluarkan budgetnya, karena memang pertama pasarnya lagi seperti ini, tapi nantinya duit ataupun dana yang ada itu akan digunakan untuk menunjang si proses bisnis si VeChain itu sendiri ya. Gitu. Oke, kita masuk ke lanjutan drama dari Luna ya, di mana CEO dari Binance ini membantah rumor bahwa Binance menginvestasikan 300 juta di Terra Luna ya. Jadi banyak rumor yang beredar karena involve dari si CZ ini lumayan aktif ya di Twitter tentang si Luna. Jadi dirumorkan dia berinvestasi lagi. Padahal dia hanya pernah sekali ya, ataupun Binance pernah sekali di 2018. Nah, itu pun sebesar 3M ini ya, dolar gitu. Jadi kata CZ ini nggak benar. Selanjutnya masih di sekitaran Binance, CEO-nya dan Luna, di mana CEO Binance ini mendukung komunitas Terra, tetapi dia mengharapkan lebih banyak transparansi ya, karena memang menurut dia mencetak dan memotong itu tidak menciptakan nilai. Yang kita ketahui sendiri, kita sudah bahas sebelumnya, bahwa memang ada ada rencana itu melakukan hard fork ya. Nah, hard fork itu sendiri akan membentuk Antera 2.0, di mana nantinya Luna tersebut akan dibagikan ke pemilik dari pemegang berdasarkan snapshot kepemilikan sebelum pasarnya runtuh ya. Jadi orang-orang yang memang terkena dampak runtuhnya pasar Luna itu akan mendapatkan kompensasi ya. Nah, cuman menurut CZ ini itu kurang tepat ya pemilihan action kalau memang
diadakan hard fork di Terra Luna untuk membentuk si Terra yang 2.0 ini, gitu. Jadi kita lihat aja apakah advice dari si CZ ini didengar oleh komunitas Terra Luna dan CEO-nya atau tidak ya. Selanjutnya kita ada ini yang memang dirumorkan menjadi salah satu penyebab damnya Bitcoin dan Luna ya. Jadi banyak rumor yang beredar bahwa Citadel dan BlackRock itu terlibat dari runtuhnya Luna ya, di mana memang sudah secara sistematis direncanakan untuk meruntuhkan pasar kripto dan Luna itu sendiri ya. Nah, namun dari pihak Citadel itu seorang perwakilannya mengatakan pada Bloomberg bahwa perusahaan tidak memperdagangkan stablecoin termasuk USD. Jadi itu sudah memberikan isyarat bahwa Citadel itu nggak ikut-ikutan dari jatuhnya USD. Bikin juga juru bicara BlackRock ya, Logan Coughlin mengatakan pada Bloomberg bahwa rumor BlackRock memiliki peran dalam runtuhnya USD pasti salah. Faktanya BlackRock tidak memperdagangkan USD. Gitu. Jadi untuk saat ini rumor yang beredar di kalangan dunia kripto ya, yang memang Citadel dan BlackRock ini terlibat. Nah, ini sudah ditepis oleh mereka, cuman kita masih tunggu ya kebenarannya, apakah memang ini benar atau enggak kabar dan rumornya serta faktanya. Tinggal kita tunggu aja fakta yang sebenarnya, apakah sebenarnya yang menyebabkan si runtuhnya Luna ini benar karena mereka atau ada hal lain. Oke, itu aja berita pilihan hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke review ya, review kripto, di mana ini salah satu move to earn atau play to earn ya, Dashlane ya. Kalau kalian yang belum tahu, Dashlane ini world first move to earn audio fitness blockchain game ya. Jadi ini paket lengkap ya. Jadi ada olahraganya, ada fitnessnya, ada audionya juga ya, yang memang bareng digabung jadi satu blockchain game ya. Nah kalau misalnya kalau kalian lihat trailernya ini bercerita di tahun 2272 ya. Jadi memang ada bencana terhadap bumi ya yang menyebabkan mereka harus survive. Kalau ceritanya sih seperti itu ya. Nah, di Dashlane sendiri ini dia harus run atau workout physical to get reward. Jadi lebih banyak misi yang kalian selesaikan itu lebih banyak reward yang kalian dapatkan ya. Jadi mereka ada misi-misinya ya untuk mendapatkan reward, ada misi yang harus diselesaikan. Nah ini rewardnya dari distance bukan dari performance ya. Nah karena ada move to earn yang dari performance, nah kalau mereka dari distance. Nah ini rewardnya itu include NFT sama DOS token ya. Nanti kita bahas DOS tokennya. Nah setelah di earn, nah ini ada beberapa pilihan ya, apakah itu dijual, disimpan. Nah ini ada juga bisa mengupgrade ya. Jadi using item dan resource yang dikoleksi untuk mengupgrade karakter kalian ya, improve status, tackle di misi-misi yang nantinya kedepannya lebih susah lagi untuk mendapatkan reward yang lebih besar gitu. Jadi kalian bisa upgrade ya di sini. Jadi ini lumayan seru juga sepertinya. Jadi kuartal pertama sudah dilewatin ya, di mana teman NFT registration sudah selesai, airdropnya juga udah dikirimin ke semua yang berpartisipasi. Nah ini kita lagi ada di kuartal kedua. Ini Dashlane Runner apa untuk Android misi 1, bisa di staking juga di si DOS-nya, Rider Alpha. Nah ini yang ada di DAS 2. Nah ini yang ada di next-nya ya, di Q3. Nah ini timnya ya. Timnya ini
dia memang si Kate Trumanch ini kalian bisa lihat cek sendiri ya di LinkedIn-nya, memang ini tim yang ada di belakang dari Dashlane itu sendiri ya. Nah ini mereka juga ada advisor ya. Advisornya juga ada dari Sandbox, ada dari yang lainnya juga ya. Nah ini untuk get reward, move to earn DOS. Nah ini kalau yang lain nyebut play to earn, kita nyebutnya move to earn, walaupun sebenarnya udah banyak ya. Di Dashlane, more you move, to more reward you get. Jadi semakin banyak kalian bergerak, itu semakin banyak reward yang kalian dapatkan. Jadi nantinya kalau kalian main dan udah download, daftar, nih kalian bisa dapat mission, terus lari, terus dapat DOS. Nah itu bisa berupa NFT atau DOS token ya rewardnya. Nah nanti bisa kalian upgrade untuk menyelesaikan tantangan yang di mission yang lebih menantang lagi gitu untuk mendapatkan reward yang lebih besar seperti itu. Nah DOS itu sendiri apa? DOS itu utility token, jadi backbone ya di Dashlane. Jadi dia ini ERC20 ya. Jadi Ethereum. Nah ini yang bisa dibagikan dan kalian dapat ya kalau kalian menyelesaikan misi-misi yang ada di Dashlane gitu. Jadi apa sih Dashlane itu? Dashlane itu bikinan dari atau bagian dari Olivex Family ya. Jadi Olivex Family ini ekosistemnya. Nah ini partnernya ya, yang salah satunya ada Gold Gym. Nah ini untuk yang mau lebih tahu tentang DOS token ya, white paper kalian bisa baca nanti. Dia ada workout, play, sama reward ya. Nah ini bisa ditukar di trade di Uniswap, PancakeSwap, sama AppSwap. Dimana nah ini game future-nya ada Fitness First, Immersive Narrative Mystery, Player on their Progression, dan Free to Play Economy ya. Ini token allocation-nya ya. Nah ini gameplay reward-nya nih. Nanti yang akan dibagikan itu sekitar 20% ya di gamenya. Nah ini adalah token release schedule-nya. Nah ini DOS ini juga sudah di list di banyak checks ya, Central Exchange seperti Huobi, Get.io, Maxi. Nah ini timnya. Nah sebenarnya per sekarang juga lagi ada Appes ya. Nah kalau kalian mau ngikuti tantangan dan bisa masuk ini ada lowest list status yang bisa kalian ikuti ya untuk mendapatkan access space ini ya. Ini kalau kita bahas DOS ini dia sekarang lagi turun banget ya. Sebelumnya sempat ke angka 37. Nah, sekarang berada di angka per video ini buat 0,03 ya. Memang altcoin seperti ini pasti kebanting banget. Ini udah hampir turun 90%. Dimana all time high-nya sempat menyentuh 0,4 ya. Dan sekarang turun 91%. Untuk circulating supply-nya ada di angka 51 jutaan. Total supply-nya ini ada di 5 billion ya, max supply-nya juga gitu. Oke, itu aja. Kalian bisa nanti cek sendiri ya untuk di Dashlane ini dan DOS. Ini salah satu pilihan kalau kalian mau main move to earn ya. Oke, itu aja mungkin pembahasan kita hari ini. Kalau ada koin ataupun token yang ingin kita bahas atau NFT ataupun kripto lainnya yang ingin dibahas bisa tulis di kolom komentar ya biar kita nanti bisa bahas bareng
Serta jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini, serta kalian juga harus ikut ke Telegram kami ya, karena nanti kita bisa diskusi di sana. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Thank you semuanya.